Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Jihan Azhara Syamsuma Putri dari kelas 11 IPA 1 MAN 1 Kabupaten Bogor. Di sini saya akan menuntaskan tugas sejarah Indonesia dari Bapak Rulionzo, yaitu menceritakan sejarah singkat tentang salah satu tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Dr. Muhammad Hatta. Kalian tahu kan siapa Dr. Muhammad Hatta itu yang kita kenal dengan Bung Hatta? Yuk, kita dengarkan penjelasannya di video ini ya. Dr. Muhammad Hatta merupakan sosok pejuang, negarawan, dan juga wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dan sering kita kenal dengan Bung Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau lahir dari keluarga yang memiliki latar belakang ulama dan pedagang. Ayahnya yang bernama Muhammad Jamil merupakan sosok pedagang yang lahir dari garis keturunan pengasuh tarikat. Sedangkan ibunya lahir dari garis keluarga saudagar. Pada usia 8 bulan, ayahnya meninggal dunia, sehingga beliau diasuh oleh keluarga ibunya. Beliau juga mewarisi keluarga ulama, sehingga dari kecil beliau sudah dididik agama oleh ibunya dengan sangat baik dan ditanamkan karakter disiplin dalam dirinya. Bung Hatta mengenyam pendidikannya di sekolah Europis Lagere School atau yang disebut dengan ILS pada tahun 1916. Lalu beliau melanjutkan sekolahnya di Mir Witgebreit Lagere Onderwijs atau disebut juga dengan Mulo di Padang. Nah, setelah lulus dari Mulo pada tahun 1919, beliau juga melanjutkan studinya di Jakarta Batavia. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya untuk kuliah di Handelshoger School atau yang sering kita sebut dengan Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, Belanda. Bung Hatta juga seorang tokoh yang jujur, sehingga beliau tuh dipercaya untuk menjadi bendahara di Mulo dan aktif di berbagai organisasi seperti di Jong Smartanenbond atau disebut juga dengan JSB sebagai bendahara juga. Nah, di Belanda beliau tuh mengikuti perkumpulan yang dinamakan Indisch Vereniging yang berdiri pada tahun 1908. Nah, perkumpulan ini berganti nama menjadi Indonesisch Vereniging dan berubah lagi namanya menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada tahun 1923, Bung Hatta dipilih untuk menjadi ketua di PI hingga tahun 1931. Bung Hatta juga sempat dituduh menjadi anggota partai terlarang oleh kerajaan Belanda. Pada tanggal 22 Maret 1928, akhirnya Bung Hatta bebas karena tuduhan dari kerajaan tuh gak terbukti. Selesai bebas, Bung Hatta akhirnya mengundurkan diri dari Perhimpunan Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, Bung Hatta dan Sultan Syahrir tidak bisa kembali lagi ke Belanda dikarenakan mereka sudah ditangkap Belanda pada tanggal 25 Februari tahun 1934 dan dibuang ke Dugul, selanjutnya ke Banda Neira. Pada tahun 1941, Bung Hatta menulis artikel di koran yang isinya supaya rakyat Indonesia jangan memihak kepada pihak Barat maupun fasisme Jepang. Bung Hatta dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut juga dengan PPKI saat-saat mendekati proklamasi. Pada tanggal 22 Juni 1945,
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membentuk panitia kecil atau panitia 9 dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Dr. Rajiman Widyodiningrat itu diundang ke Dalat, Vietnam untuk dilantik sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Badan ini tuh bertugas untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Nah, pelantikan ini tuh dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia Tenggara, yaitu Terauchi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana hari itu Bung Karno bersama Bung Hatta diculik, guys. Nah, kemudian mereka dibawa ke sebuah rumah milik salah seorang pimpinan PETA. Penculikan ini tuh dilakukan oleh kalangan muda dalam rangka untuk mempercepat tanggal proklamasi Indonesia. Pada malam harinya, mereka mengadakan rapat untuk persiapan proklamasi Indonesia di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta. Bung Hatta juga berperan dalam menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo. Bung Hatta juga menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Oke guys, selanjutnya mari kita sama-sama saksikan cuplikan video Soekarno saat membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, teman-teman, kita udah sama-sama mendengarkan penjelasan tentang peranan Bung Hatta sebagai tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyajiannya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya guys, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.